minta agar mereka diberikan usia yang panjang sampai bulan Ramadan, supaya sampai bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya setelah Ramadan itu mereka juga berdoa agar amal-amal yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luar biasanya perhatian orang-orang dahulu terhadap bulan Ramadan ini. Kenapa begitu? Banyak sekali keutamaannya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala an suatu ketika mendapati ada 2 orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Bali. Kemudian mereka masuk Islam bareng-bareng. Setelah itu dari 2 orang ini beda. Yang satunya ini sangat serius, sangat bersungguh-sungguh di dalam Islamnya, sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang satunya biasa, tapi ya taat. Kemudian yang sangat bersungguh-sungguh ini masuk dalam pasukan jihad dan mati syahid. Sementara yang satunya ini tidak. Kemudian masih hidup setahun setelah itu, ketika wafat, Thalhah bin Ubaidillah ini kemudian bermimpi, mimpi yang aneh, yakni beliau ini seolah-olah ada di depan pintu surga, kemudian ada orang yang memanggil untuk masuk. Nah, yang dipanggil pertama kali itu adalah yang belakangan meninggal, yakni yang nggak mati syahid, nggak mati berjuang di jalan Allah, berperang dan gugur, tidak. Setelah itu baru yang kedua yang bersungguh-sungguh dalam beragama dan kemudian mati syahid. Paginya berceritalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala kepada manusia. Manusia mendengar cerita itu, sahabat yang lain heran mereka. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita ini, kemudian bertanya, apa yang bikin kalian heran? Kata para sahabat, ini yang bersungguh-sungguh ya, yang mati syahid kok belakangan masuk surganya. Kok lebih mulia yang mati belakangan, yang nggak mati syahid? Maka apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ndak aneh. Bukankah yang mati belakangan itu mereka dia masih mendapati Ramadan, kemudian puasa Ramadan? Betul, kata sahabat. Bukankah masih sholat dan ini ya, pekerjaan baik lainnya? Betul. Maka kata Rasulullah, maka jarak antara mereka di surga itu adalah seperti langit. Dan jadi luar biasanya Ramadan, sehingga kita harap ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang tinggal sekitar setengah bulan lebih sedikit lagi. Hadis ini kata muhakkiknya Syekh Su'aib Arnaud dikatakan sebagai hadis hasan li ghairi, sementara Syekh Ahmad Asy-Syakir di dalam tahqiq beliau mengatakan ini hadis sahih. Ini bukan berarti kemudian mati syahid pahala jihad itu lebih rendah, tidak, tetapi menunjukkan bahwasanya Ramadan itu luar biasa pahalanya, luar biasa kemuliaan, sehingga kita bisa berpuasa di 1 bulan, ibarat level surganya itu akan lebih tinggi kalau sama-sama masuk surga. Jangankan puasa, di hadis riwayat Imam At-Tabrani, selisih jumlah zikir saja itu jaraknya jauh. Jadi ada orang yang menyesal sekali di surga kelak, masuk surga menyesal. Kalau masuk neraka nyata lebih menyesal. Ini ada yang masuk surga itu masih menyesal. Kenapa? Waktu di dunia ada waktu-waktu luang yang tidak diisi dengan berzikir kepada Allah. Selisih 1 bacaan zikir saja jauh bedanya. Selisih 1 bacaan zikir saja. Pokoknya ada hadis itu, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada 2 kata yang ringan di lidah, tidak berat mengucapkannya, tetapi berat di timbangan, yakni apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca begitu, kelelahan, tersandar kita. Baca yang satunya kelelahan, tersandar, mengupdate status saja gawian. Ya, bacain WA, lupa. Beda nanti, walaupun sama-sama mungkin kelihatannya tidak beda. Selisih 1 zikir saja. Bacaan Al-Quran begitu juga di dalam hadis. Nanti di surga dikatakan, iqra' wartaqi, iqra' wartaqi. Baca dan naiklah. Karena posisi kalian di surga itu pada posisi di mana bacaan kalian itu. Orang yang paling banyak bacanya tentunya yang lebih itu kalau amalnya sama ya. Yang beda cuma bacaan aja, beda tingkatannya. Ibarat yang satu itu naik nanti dapat motor ini pickup, yang satunya Rubicon. Ya, gara-gara selisih zikir saja, mau mana sampean? Rubicon tidak bayar pajak, nanti kena masalah juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar pengantar Ramadan yang akan kita hadapi. Kita siapkan diri kita
munculkan rasa ingin, ada tekad untuk kemudian nanti di Ramadan ini apa program kita. Program kan sekarang, tekadkan apa yang mau kita lakukan. Kalau yang dulu membaca Al-Quran, baca Al-Quran bagus ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, para ulama membedakan di situ ada dua. Pertama, mempelajari huruf-hurufnya, ya, sifat-sifat hurufnya, hukum-hukumnya, menghafalkannya. Itu bagus kalau kita masih belum pelajari itu. Yang kedua adalah mempelajari makna-maknanya. Itu lebih bagus lagi. Sehingga kita mestinya ditingkatkan tadi huruf-hurufnya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, hukumnya pelajari. Kalau belum itu segera ditingkatkan. Jangan kemudian Ramadan demi Ramadan kita cuma balapan khatam. Berapa khatam? 10 kali. Berapa khatam? Sekian kali. Tapi bacaannya masih bacaan tabrak lari. Panjang pendek, pokoknya baca terus, tidak tahu ini mana yang qalqalah, mana yang tidak. Tidak kita berikan hak-hak huruf. Pelajari makanya. Ini ada pembelajarannya. Ikuti. Kalau tidak cari. Dan dulu itu adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakni Fatimah binti Khattab dengan suaminya yakni Zaid. Itu saja mengundang ini Khabbab bin Al-Arad yang mengajari mereka. Satu keluarga ini Khabbab bin Al-Arad, budaknya Ummu Anmar masuk Islam, pandai besi aja, pandai besi. Diutus Rasul, ajari itu baca Al-Quran. Artinya kalau sampean misalnya malu belajar di sini, undang orang di rumah untuk ngajari, baca Al-Quran. Jangan malu. Kalau malu banyak orang, ya sendirian privat. Itu suami istri belajar kepada Khabbab. Bagus. Hendaknya kita tingkatkan begitu. Ramadan programkanlah. Kalau sudah, belajar bahasa Arab supaya tahu makna-maknanya. Jadi Ramadan demi Ramadan sebetulnya juga di luar Ramadan, tapi Ramadan itu mestinya semakin semangat. Ya kita tidak sampai khatam tidak apa-apa, karena kita lihat kayak Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam Al-Muwatta itu diriwayatkan khatam Al-Baqarah itu 8 tahun. Yang mengatakan di riwayat yang lain 4 tahun. Baru selesai Al-Baqarah. Tidak apa-apa, pelajari. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, programkan. Kalau sudah kita programkan, niatkan. Ya Allah, saya ingin melakukan ini loh di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita wafat sebelum Ramadan, mudah-mudahan sudah terhitung. Itu ya, terhitung amal kita di Ramadan belum dilakukan. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, terus yang perlu kita lakukan apa? Yang penting juga kalau kita mau mendapatkan misalnya ada datang tamu yang kita agung-agungkan, tamu yang kita hormat. Pastilah yang pertama kita lakukan sebelum datang kita itu kira-kira bersih-bersih rumah, siap-siap dan sebagainya. Itu kalau tamu yang kita hormati mau datang. Begitu juga bulan Ramadan ini mestinya kita bersih-bersih juga, bukan bersih-bersih rumah, karena rumah yang mestinya kita bersihi, tetapi yang lebih penting adalah bersih-bersih aktivitas kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Level apapun itu ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, awali dengan taubat. Perbuatan-perbuatan buruk sesali. Taubat itu syaratnya 3. Kalau dosanya kepada Allah, pertama an-nada, menyesal, yang kedua al-ikhlah, meninggalkan dosa karena itu maksiat, bukan meninggalkan dosa karena sudah tidak sanggup lagi, suka sekali tapi duitnya habis. Akhirnya sudah tinggalkan. Kemudian yang ketiga ada azam, tekad untuk tidak kembali lagi, tidak mengulangi lagi. Kalau itu hak manusia maka segera tunaikan atau minta ridho. Itu tobat. Sebelum Ramadan kalau kita mau bersih-bersih bagus ya. Apa saja yang kaitan hal-hal buruk semestinya bertobatnya itu tiap hari. Rasulullah itu istighfar, minta ampun kepada Allah sehari itu bisa 70 kali atau riwayat yang lain 100 kali. Ini beliau itu sudah diampuni dosanya. Beliau maksum, terjaga dari dosa. Makanya para ahli hadis ketika menjelasin hadis itu memaknai itu bentuk tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bentuk rasa syukur kepada Allah taala, atau yang ketiga bisa itu merupakan pelajaran beliau mencontohkan untuk umatnya itu loh, supaya banyak-banyak istighfar disertai dengan sikap taubat tadi. Istighfar, minta ampun, taubat itu yang 4 hal tadi dilakukan. Dan dari apa sebetulnya kita bertobat itu? Dari dosa, dari kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau ketika menjelaskan hadis man ra'a minkum mungkaran, beliau
Definisikan kemungkaran itu dua. Pertama itu adalah tarku wajibin, meninggalkan yang diwajibkan Allah. Itu kemungkaran. Tidak sholat, kemungkaran. Tidak bayar zakat, keluar rumah ke tempat umum tidak nutup aurat. Itu kemungkaran karena disuruh tapi tidak dilakukan. Termasuk juga Al-Quran, As-Sunnah, hukum-hukum syariat itu mestinya itu dilakukan, tapi justru tidak dilakukan. Maka itu juga kemungkaran, walaupun bukan kemungkaran pribadi mungkin ya, kemungkaran masyarakat, negara dan seterusnya. Kita disuruh apa? Disuruh mengingkari, sementara kita malah seneng. Itu juga kemungkaran. Dan kemungkaran ini wajib diingkari. Di dalam hadis, walaupun kita sendiri berbuat mungkar. Nah ini ya. Walaupun orang sedang ini nyekek botol, minum minuman keras, ada teman-temannya, dia berbuat kemungkaran, tapi tetap wajib dia mengingkari kemungkaran bagi dirinya sendiri dan juga kemungkaran teman-teman minumnya, wajib mengingkari dan wajib meninggalkan. Kalau dia tidak mengingkari itu dosanya dua, dosa minumnya dan dosa dia tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian yang kedua, jenis kemungkaran itu adalah fi'lu haramin, melakukan keharaman yang dilarang Allah ditabraknya, baik itu hal-hal terkait ibadah maupun muamalah. Nah pagi ini kita insya Allah membahas tentang kemungkaran jenis pertama, yakni apa? Ada kewajiban tidak dilakukan. Salah satu kewajibannya, karena ini disuruh bahas muamalah katanya, maka kewajiban terhadap harta. Kewajiban terhadap harta sudah pernah kita bahas ya. Apa itu kewajiban terhadap harta? Pertama adalah yang namanya pengelolaan harta itu kan ada dua. Pertama adalah pemakaian, dipakai. Kita punya harta kita pakai. Kita gunakan untuk apa? Pernah kita bahas tentang israf dan tabdzir, boros dan sebagainya sudah kita bahas. Jadi itu memakai untuk diri sendiri. Bahasa Arabnya infaqul mal, terkait nafkah. Nafkah untuk diri, untuk keluarga, anak istri, kerabat. Dalam Al-Qur'an wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak tertentu untuk orang yang meminta-minta dan orang yang miskin tapi tidak meminta-minta. Para ulama mengatakan hak di situ adalah kaitannya zakat, hak yang wajib. Ini kewajiban harta ini. Kemudian yang kedua ini ada tasarruf, yakni penggunaan harta. Kita pakai untuk apa? Bisa untuk kadang dikembangkan. Maka berarti bisnisnya penuhi itu akad-akadnya dibenerin. Sehingga kalau ada bisnis yang tidak beres segera tinggalkan. Atau perbaiki akad-akad. Termasuk juga kewajiban harta ini adalah keluarkan zakatnya. Zakat. Kalau ilmu itu kata Imam Ibnul Asir ketika mengomentari perkataan Al-Mutanabbi bahwasanya ilmu itu juga ada penyakitnya. Penyakitnya apa? 3 kata Ibnu Asir di dalam kitab An-Nihayah. Pertama itu kalau orang sudah banyak ilmunya, kadang dia itu kan tahu banyak pendapat. Akhirnya menggampang-gampangkan. Oh itu ada aja pendapat yang begitu. Ini ada aja. Sehingga dia bisa terjatuh kepada keharaman gara-gara nggak hati-hati. Padahal orang seharusnya semakin berilmu semakin berhati-hati. Tidak semua pendapat yang asal ada itu kemudian bisa diambil, enggak. Bahkan perkara halal, tanda orang bertakwa itu adalah yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun, kata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tanda orang bertakwa betul-betul itu kalau dia bisa meninggalkan sesuatu yang enggak masalah sebetulnya. Dari sisi hukum fikih enggak apa-apa. Dia tinggalkan. Karena apa? Khawatir kalau itu terjatuh kepada sesuatu yang berdosa. Ya, kita bisa dapati orang-orang seperti itu. Adiknya Bishri Al-Hafi, ada kafilah di depan rumahnya menginap, dia masang lampu, dia tidak punya lampu, minyak habis, akhirnya menenun dari pancaran lampu kafilah yang sedang berkemah di depan rumahnya. Itu saja beliau datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah hasil tenunan ini halal untuk saya apa enggak? Karena memakai cahaya lampu tanpa izin. Ini kan sikap warok, hati-hati. Kalau kita tidak terpikir, mumpung. Dan itu sebetulnya secara fikih tidak masalah gitu. Tapi orang berilmu itu mestinya begitu, sikapnya hati-hati. Imam Abu Hanifah misalnya, tidak mau makan daging kambing selama berapa tahun. Kenapa? Karena beliau dengar ada kambing hilang, kambing dicuri ya. Ini jangan-jangan ini daging kambing curian itu. Jadi bertahun-tahun tidak makan daging kambing beliau. Sampai dikira-kira, diselidiki ini umur kambingnya berapa. Setelah mati kira-kira berapa tahun baru beliau makan daging kambing. Imam An-Nawawi tidak mau makan apel di daerah Damaskus itu. Karena apa? Itu banyak kebun wakaf. Jangan-jangan apel dari sana. Itu kehati-hatian para ulama. Abu Bakar As-Siddiq dikasih makan. Ini setelah makan ditanya, ini hasil apa? Hasil dulu meramal. Beliau muntahkan. Walaupun itu riwayatnya ada masalah. Padahal namanya hadiah tidak apa-apa secara fikih. Kan? Salman Al-Farisi jadi tanya di Musannaf Abdur Razzaq. Tetanggaku ini suka
melakukan riba, tapi juga suka ngundang makan. Apa yang harus kulakukan? Kata beliau, ya sudahlah makanlah. Nikmatnya untuk engkau, dosanya untuk dia. Oh dia diundang makan, yang melakukan riba dia, undang makan aja. Secara fikih begitu. Nah orang ketika banyak ilmunya itu kan tahu banyak riwayat ya. Akhirnya kadang menganggap ya, asal ada aja sudah. Padahal mestinya ya, yang samar-samar itu hindar. Famanit taqo asyubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Sabda Rasul dalam hadis yang panjang. Siapa yang menjaga diri dari yang samar, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatannya dari kecacatan samar. Itu bahayanya ilmu itu satu itu. Tahu banyak akhirnya nggak disertai dengan rasa takut dan takwa, dia bisa jatuh pada menggampang-gampangkan. Gampang pokoknya. Semua bisa diatur, semua bisa dicarikan dalil. Hendak apa garang hukumnya biar nanti bisa kasih alasan. Alim. Yang kedua, penyakitnya itu memandang rendah orang lain. Yang ketiga, penyakitnya adalah tidak mengamalkan sebagaimana ya, haknya ilmu itu diamalkan sebagaimana haknya harta itu adalah di zakat. Sehingga zakat ini kalau terkait harta yang merupakan satu haknya, satu kewajiban dari harta adalah di zakat. Syarat dan ketentuannya pertama kalau sampai nisab, Kalau itu zakat ada dua, zakat mal, zakat harta, itu baru wajib kalau sampai nisab. Nisabnya berapa? Kalau itu uang berarti 20 dinar. 20 dinar itu kalikan 4,25 gram. 85 gram emas. Jadi punya duit, punya harta segitu dan itu berputar ya. Karena kalau hartanya kayak tadi mobil untuk dipakai, rumah untuk ditempati itu enggak kena zakat. Kena zakat. Atau kita berjualan tapi itu tokonya enggak kena zakat. Alat-alat produksi enggak kena zakat. Tapi yang kena zakat adalah yang berputar sampai nisab 85 gram ya, 20 dinar atau 200 dirham. 200 dirham itu 595 gram perak. Hitung aja berapa itu nominalnya. Ini syarat pertama. Yang kedua, sampai haul untuk selain zakat pertanian, zakat fitrah. Kalau zakat pertanian waktu panen. Ini zakat selain pertanian sampai berputar 1 tahun. Maka itu wajib disegerakan zakatnya kalau sudah berputar 1 tahun. Jadi alal faur, gerah. Hitungan kita punya duit 1 nisab ini, misalnya tanggal ini, tanggal sekarang, tahun lalu, maka tanggal sekarang, tahun sekarang ini segera keluarkan. Wajibnya segera. Kalau tidak dikeluarkan, hitungannya qadha dan tetap wajib dikeluarkan. Kecuali tadi dalam kondisi yang menerima tidak ada, maka bisa disimpan dulu, simpan. Kemudian terkait zakat ini pembagiannya ke 8 asnaf. Disebut di dalam Al-Qur'an itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. 8 golongan itu. Jadi tidak sembarangan memberikan zakat. Kalau sudah dikeluarkan tetapi tidak sampai ke 8 golongan itu, ya berarti belum gugur kewajiban, tidak dianggap mengeluarkan zakat dan dia tetap kena kewajiban zakat. Kemudian apa? Kalau mau didahulukan bagaimana? Didahulukan boleh selain zakat pertanian dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan didahulukan, sekarang bayar zakat fitrah enggak, zakat fitri. Baru sah itu setelah masuk Ramadan. Masuk Ramadan bayar di tanggal 1 boleh. Tapi kalau sekarang enggak sah itu zakat fitrinya atau fitrah. Termasuk zakat pertanian tidak bisa didahulukan. Tapi kalau zakat harta itu boleh didahulukan bayar. Dengan catatan memang sudah 1 nisab. Yang kedua, saat tahunnya atau jatuh temponya itu duitnya tidak berkurang. Jadi syarat pertamanya sampai 1 nisab, misalnya pakai uang tadi 85 gram emas, taruhlah 80 juta punya duit, atau pakai nisab perak itu sekitar 6 juta, 7 jutaan lah, hitung aja harga perak. Dulu punya, tahun sebelumnya, sekarang masih punya, maka keluarkan 2,5%. Didahulukan tidak apa-apa, ini kok ada orang miskin minta-minta, sudah kita keluarkan dulu, ini kita niatkan zakat, bayarkan kepadanya. Boleh, jadi tidak harus nunggu haul. Syaratnya tadi saat jatuh tempo haul itu harta kita itu masih 1 nisab. Misalnya tahun ini jatuh temponya kan tahun depan. Ada orang perlu kita kasih untuk zakat. Ternyata tahun depan duit kita itu tidak sampai 1 nisab. Maka ya zakat kita tidak sah di situ. Kita bisa tarik balik. Ini duit kemarin saya ambil. Karena saya sebetulnya belum wajib zakat. Boleh begitu, boleh. Syarat pertama begitu. Uangnya sampai 1 haul itu enggak berkurang dari 1 nisab. Kalau berkurang dia boleh ambil, walaupun ya enggak pantas ya. Sudah dikasihkan. Hitungannya sedekah aja sudah. Yang kedua, orang yang kita kasih itu tahun depannya masih miskin, masih berhak. Kalau orang itu tahun depannya sudah kaya dia ternyata waktu jatuh tempo, maka kita belum terhitung membayar zakat. Duit tadi itu boleh kita ambil. Mas, mohon maaf, itu yang saya kasihkan zakat. Sekarang sampean kan enggak berhak lagi. Saya ambil ya.
Boleh kita fikih. Itu kalau kita memang meniatkan dan orang tahu itu dari zakat. Atau kita bayar zakat bahasa pulang. Artinya yang dulu kita jadikan sedekah aja kita keluarkan zakatnya lagi. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga sebetulnya amil zakat, yakni orang yang diangkat negara sebagai pengurus zakat itu berhak untuk mengambil secara paksa. Kalau pajak enggak. Pajak itu dalam fikih Islam sebetulnya bolehnya dalam kondisi darurat saja dan diambil dari muslim yang kaya saja. Pajak itu ada hadis la yadkhulul jannah sahibu maksin, tidak akan masuk surga pemungut pajak, cukai dan sebagainya. Pembahasannya agak panjang itu, kalau mau nanti forum yang lain. Baru boleh kalau memang kas negara kosong, ada pos-pos yang itu menjadi kewajiban kaum muslimin, ya, misalnya untuk jihad, ya, musuh menyerang itu perlu pembiayaan, tidak ada kas, atau ada orang kelaparan, gempa dan sebagainya, kas negara kosong baru boleh memungut pajak. Diambil dari siapa? Kaum muslimin yang kaya. Makanya Imam An-Nawawi ketika Sultan Zohir Baibars mau memungut pajak dari masyarakat di Syam untuk melawan pasukan salib, beliau tentang keras Imam An-Nawawi dengan alasan apa? Itu harta negara banyak. Engkau sendiri kaya raya, punya banyak budak dan budaknya banyak perhiasannya. Jual dulu semua, kalau tidak cukup baru kuizinkan untuk memungut pajak. Aku setuju, Bang. Ini pejabatnya kaya raya, sultannya bergelimang harta, tetap mau unting dari masyarakat. Tapi akhirnya Imam An-Nawawi diusir. Beliau diusir dari Damaskus itu. Sudah ini siapa ini? Sudah tidak boleh tinggal di sini. Itu mungkin yang ditiru ibu-ibu di sini ya. Tidak mau bayar pajak jangan di sini. Ada kan Imam An-Nawawi enggak apa-apa, aku enggak di sini enggak paten juga. Akhirnya beliau pulang daerah Nawa, daerah tempat beliau ke Nawa. Para ulama protes, ini ulama besar kita tidak boleh tinggal di sini. Akhirnya Sultan Zohir Baibars mengutus untuk diizinkan kembali. Tapi Imam An-Nawawi sudah aku di sini aja. Beliau wafat di Nawa. Ini ulama dulu, padahal itu untuk jihad. Beliau tidak berfatwa sembarangan. Ulama yang lain melihat, oh ini kan untuk keperluan jihad melawan pasukan salib, boleh. Tapi Imam Nawawi enggak. Termasuk juga Sultanun Aulia, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, itu juga begitu, mensyaratkan memang enggak ada kas negara, pejabatnya enggak bergelimang harta begitu. Itu kalau pajak. Kalau zakat ini wajib dipungut. Orang enggak mau paksa. Anda ini dilakukan banyak itu ya. Banyak yang terkena kewajiban ini dan mestinya lumayan juga kasnya. Karena itu masuknya ke kas negara dan untuk 8 golongan tadi. Orang-orang miskin itu insya Allah banyak dapat. Kata Mahfud MD aja andai, apalagi itu ya kalau yang mafia tambang tidak ada lagi, kata Mahfud MD, ini bisa tiap penduduk Indonesia itu dapat 20 juta per bulan dari hasil belum zakat. Dipaksa mestinya, paksa zakat itu. Karena itu kewajiban. Tentu untuk zakat binatang ternak ya, untuk zakat binatang ternak. Kalau zakat yang lain itu asal dia menyatakan sudah bayar, ya sudah bayar kemana? Sudah. Karena untuk zakat yang lain itu ya bisa diserahkan sendiri. Oh si A berhak menerima, dia bisa kasih. Tapi untuk binatang ternak negara yang ambil. Karena itulah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika orang-orang tidak mau bayar zakat, beliau kata beliau lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kata Abu Bakar, andai mereka menghalangiku dari memungut harta zakat onta mereka yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau atau menghalangi bayar zakat. Orang bangkang begitu, perangi. Satu hukum ini, tidak ada ikhtilaf para ulama. Sekarang ini karena tidak ada yang narik, tidak bayar, ya dibiarin aja. Akhirnya yang celaka itu siapa? Yang tidak bayar itu sendiri. Rakyat celaka karena apa? Hartanya tidak barokah lagi. Orang tidak bayar zakat, rusak itu bisnis dia. Tidak berkah lagi, dibiarin. Mestinya kan bertanggung jawab itu bukan hanya mengunting duitnya, tapi menyelamatkan rakyat ini. Rakyat kewajibannya tidak ditunaikan. Dia berdosa di hadapan Allah, nanti di akhirat bisa disetrika itu punggungnya. Di dalam Al-Quran begitu. Ancaman tidak bayar zakat, hartanya dijadikan logam, gosokkan ke punggungnya, dikatakan hadza ma kanaztum, ini yang dulu kalian simpan, ini dikeluarkan zakatnya. Mestinya diselamatkan dengan dikeluarkan zakat, itu disuruh dihitungkan, kalau tidak bisa ngitung dipaksa mengeluarkan dan disalurkan ke yang berhak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait zakat, dan kita pelajari juga nanti ke siapa yang
berhak menerimanya. Yang pertama itu adalah fakir dan miskin. Indonesia ini kira-kira banyak juga fakir dan ini yang kadang salah paham ya tentang fakir dan miskin itu pakai standar yang ada di BPS. Berapa itu? Tidak sampai 500.000 bulan. Sehingga kalau orang punya penghasilan sebulan untuk per orang itu 1 juta atau 600.000 sudah dianggap tidak fakir. Siapa fakir yang wajib yang berhak menerima zakat dan miskin itu kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah, miskin itu adalah huwa man la yamliku syai'an, orang yang tidak punya apa-apa. Kalau Asy-Syafi'iyah mengatakan huwa man qadara ala malin au kasbin yaqau mauqi'an min kifayatihi wala yakfi. Orang yang punya harta atau punya kerjaan tetapi tidak cukup miskin. Nanti antara fakir dan miskin itu beda pendapat. Tapi intinya tidak cukup itu aja dah. Kalau mazhab Syafi'i misalnya keperluannya 10, dia punya misalnya cuma 3 atau 4, maka fakir. Keperluannya 10, dia punya sekitar 7 atau 8 saja, maka itu miskin. Nah, itu aja di mazhab Syafi'i, orang-orang di sini mazhab Syafi'i. Artinya miskin ini lebih tinggi sedikit lah daripada fakir. Tapi mazhab Hanafi maupun Maliki, fakir itu lebih kaya sedikit daripada miskin ya. Terbalik begitu. Tapi sama-sama intinya enggak. Miskin itu tidak dihitung berapa penghasilannya, tapi dihitung berapa nafkah yang wajib dia tanggung. Antara yang gajinya misalnya 5 juta sebulan dengan yang 10 juta sebulan, bisa jadi yang 5 juta lebih kaya daripada yang 10 juta. Jangan dilihat penghasilannya, jangan. Pengeluarannya. Yang 5 juta sebulan dia hidup sendirian, bujangan. Kemudian rumah sudah ada, apa-apa enggak ada, dia di desa, nancepkan singkong aja sudah tumbuh. Kaya dia cukup. Yang 10 juta sebulan sudah begini, 4. Anaknya 16 misalnya ya. Sekolah semua. 10 juta sekelebatan hilang. Miskin dia, miskin. Sehingga jangan dilihat berapa gajinya, jangan. Tapi berapa pengeluarannya. Pengeluaran wajib ya. Karena kalau pengeluaran tidak wajib ya itu tidak mesti dihitung. Sukanya makan di restoran, tidak mesti begitu. Itu fakir dan miskin. Makanya bisa kita lihat mungkin ya orang-orang yang memenuhi kriteria itu bisa disalurkan zakat ke mereka. Penjelasan di mazhab Syafi'i ya terbalik sedikit lah, fakir dengan miskin mana yang lebih banget. Kemudian berapa mereka itu bisa diberi, maka bisa diberi sesuai dengan kadar untuk kecukupannya setahun. Jadi ini misalnya setiap bulan itu minusnya kok misalnya 1 juta kurang dari keperluan tadi, misalnya perlunya 10 juta, dia itu penghasilannya cuma 9 juta, sehingga nanti ngutang terus 1 juta, maka dia bisa dikasih 1 juta kali kan 12 juta kasih, karena zakatnya dibayar setahun, orang fakir itu dicukupi setahun. Ini yang kadang enggak, ini zakat seuprit-uprit itu ditagih lagi ya. Ini untuk diputar ya. Kalau sudah kembalikan ya. Jadi yang fakir miskin dikasih sesuai dengan kadar kekurangan. Dan kayak tadi, kalau petani itu gimana? Ini kadang kok nggak adil ya, petani itu kan punya hasil panen ya tertentu ya, ada nisabnya itu. Padahal kalau dihitung kadang nggak terhitung kaya. Banih di sini ya, mazhab Syafi'i banih 100 balik katanya. Wajib keluarkan saat panen. 10% lah, 10%. Atau kalau pengairannya pakai manual maka 5%. Kadang muncul ini kok enggak adil. Ya kalau petaninya itu keluar zakat segitu, sementara dia miskin, kasih zakat. Sama seperti zakat fitrah. Orang ada kelebihan dari nafkah dia dan keluarganya untuk hari ini dan besok hari Idul Fitri, maka dia wajib keluarkan zakat fitrah. Kan miskin, jadinya miskin. Tinggal ada kelebihan makanan untuk hari ini dan besok. Ya bisa jadi dia terkategori miskin tapi tetap wajib mengeluarkan fitrah. Berapapun kelebihannya, misalnya lebihnya tinggal 1 liter saja, maka 1 liter meskipun tidak sampai 1 sok tadi, 1 sok itu ya sekitar 3,5 liter keluarkan. Tapi dia karena miskin dia berhak dapat zakat, makanya bisa diambil dikasih lebih banyak. Petani mestinya begitu juga, hasil pertaniannya keluarkan zakat, keluarkan, tapi karena dia kurang kasih zakat. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau zakat tak punya harta. Kalau kita tidak punya tapi yang punya istri kita gimana? Maka yang punya istri itu adalah kewajiban istri. Kalau istrinya kaya, ingatkan, suruh bayar zakat. Tapi jangan diperangi kalau tidak bayar ya. Karena kita bukan kepala negara, ini diperangi. Istri ini tidak bayar zakat, saya perangi. Yang perang tadi itu negara. Kita sebagai suami tidak punya wewenang sampai memerangi, memukuli istri karena tidak bayar zakat. Hartanya istri wajib dizakati juga. Dan suami, kalau suaminya miskin, dia berhak
juga dapat zakat dari istrinya. Bayarkan ke saya aja, saya miskin. Atau kalau ndak miskin itu nanti ada bab ghorim, berhutang. Ini kadang sering salah juga, orang berhutang itu ada beberapa jenis ya. Pertama berhutang untuk diri sendiri. Hutang untuk diri sendiri, manis tadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa ingkana ghaniyan. Nah ini pertama, orang berhutang untuk mencegah fitnah. Ada orang behual, dia berhutang untuk menyelesaikan pertentangan dua orang muslim saudaranya itu. Wa ingkana ghaniyan, walaupun dia itu kaya, maka dia berhak dapat zakat. Sampean berhutang untuk bangun masjid juga termasuk untuk maslahat, maka sampean berhak dapat zakat meskipun sampean kaya. Yang kedua, manis tadana liqira dhaifin au bina'i masjidin au nahwi dzalik minal masalih al-amah wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Tadi orang berhutang untuk pertama mendamaikan saudara, yang kedua untuk kemaslahatan umum, bangun masjid, madrasah dan sebagainya. Walaupun dia kaya bukan kaya punya duit, bi ghairi naqdin, dia berhak dapat zakat. Sehingga kalau ada kesulitan, panitia aja salah satu berhutang, nanti minta zakat untuk orang yang berhutang itu untuk menutupi kadar hutangnya. Kemudian kalau untuk diri sendiri, berhutang untuk diri sendiri, untuk makan dan sebagainya, itu baru bisa menerima zakat kalau dia memang miskin. Tapi kalau berhutang untuk diri sendiri makan, ternyata banyak aja hartanya, dia tidak kasih harta, nggak dikasih zakat, asetnya banyak banget. Jika ini kita perlu perhatian ini. Nah yang lain-lain insya Allah ya, kalau ada kesempatan kita bahas, ada fisabilillah dan sebagainya, itu maknanya apa, kalau itu ada ikhtilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk membersihkan diri kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat. Untuk apa? Membersihkan diri mereka, jiwa mereka dari dosa-dosa, membersihkan jiwa, dan itu adalah sebuah keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.